Oke. Selamat sore menjelang malam bagi Bapak Ibu semua. Jadi sebelum mulai videonya, jadi nanti akan ada video yang cukup panjang, terdiri dari Q&A dan pembahasan ISG dan ada Bank BRI dan lain-lainnya. Nah, sebelum itu kita mau informasiin satu hal. Jadi tanggal 11 Juni nanti itu kita akan ngadain kelas donasi market maker analysis. Jadi nanti uang donasi ini yang terkumpul itu semua akan disalurkan ke rumah perlindungan sosial Tresna Werda di Karawang gitu. Jadi kebetulan teman saya ada di sana, dia bilang di sini butuh banget karena kebanyakan fokus dinsos dan fokus pemerintah itu banyak ke COVID, sementara tempat-tempat seperti ini katanya agak kurang diperhatikan dan belakangan memang butuh bantuan. Nah, ini sebentar saya putarkan yang berminat. Jadi kelas ini nanti kita akan fokus bahas mengenai market maker. Jadi kalau kita akan fokus market maker, kita kolaborasi dengan syariahsaham.com. Silakan bagi yang berminat ikut acaranya, donasinya berapapun, jadi nggak ada batasan donasi, nggak ada minimal donasi, mau donasi berapapun kita terima. Cara daftarnya gimana? Bapak Ibu bisa ke channel Telegram saya, Belajar Saham. Nanti ada posting ini, cari aja di sini, terus ke foto, nanti ada foto ini, diklik aja fotonya. Nanti di sini ada informasi bahwa Bapak Ibu harus WhatsApp ke nomor Mas Adi ini, ke nomor Mas Adi di nomor ini. Ya, bisa dilihat posternya lah. Nah, di nomor ini. Mana nomornya? Kayaknya ini nomornya, sorry. 081 803 84 kali 79. Jadi silakan langsung WhatsApp aja Mas Adinya, donasi berapapun kita terima. Nanti kita ketemu bareng-bareng tanggal 11 di Zoom meeting seperti itu untuk bahas mengenai market maker analysis. Nanti saya akan bahas mengenai ada saham repo, ada namanya placement, itu akan saya jelaskan semua di gathering atau di kelas donasi itu. Oke, langsung saja dimulai videonya. Silakan bagi Bapak Ibu ambil minum karena videonya akan cukup panjang dan nanti video akan cukup panjang lah. Jadi silakan aja siapkan diri. Selamat menikmati. Oke. Selamat sore Bapak Ibu. Jadi di video kali ini kita akan bahas beberapa topik. Topik yang pertama itu kita akan bahas sekilas mengenai ISG. Terus kenapa ISG bisa naik terus, kenapa indeks dunia bisa naik terus. Lalu kedua kita akan lihat saham-saham apa aja yang sudah recovery dan yang belum recovery. Di saham yang sudah recovery dan belum recovery. Selanjutnya kita bahas mengenai saham banking favorit kita semua, saham Bank BRI. Lalu terakhir ada Q&A. Jadi Q&A ini tadi kita udah sebar jam 3 sore kita udah sebar, sampai kita kasih batas sampai jam 4. Tadi udah otomatis ketutup sendiri sama Google Form-nya. Jadi ini list pertanyaannya ada 30 kurang lebih. Jadi nanti kita akan bahas pertanyaannya di akhir. Jadi bagi Bapak Ibu yang nggak mau dengar pertanyaannya, ya nanti waktu habis bahas saham Bank BRI ditutup aja videonya. Simpel. Seperti itu.
Oke, sebelum masuk ke Q&A-nya, kita pertama lihat dulu untuk IHSG. Untuk IHSG, IHSG 2 minggu terakhir mungkin bisa dibilang masa paling indah buat beberapa orang, mungkin buat sebagian besar orang ya. Masa indah, kenapa ya? Hampir 2 minggu market naik terus. Hampir 2 minggu market naik terus. Bahkan dalam kenaikan market ini saya melihat banyak pemain-pemain baru. Bukan pemain, banyak pelaku pasar baru, banyak orang-orang yang baru masuk ke market. Itu yang merasakan bahwa market saham itu atau stock market tuh indah sekali ya. Indah sekali, sehari bisa dapat 4%, 5%, seminggu 20%, ya, dan sejenis itulah. Cuma izinkan saya memberi nasihat kepada Bapak Ibu yang mungkin baru masuk market sebulan terakhir atau 1-2 minggu terakhir. Itu izinkan saya kasih nasihat. Nasihatnya apa? Bahwa market sesungguhnya itu tidak seindah market 2 minggu ke belakang. Jadi jangan overconfidence. Itu yang pertama, jangan overconfidence. Jangan merasa trading saham itu gampang, lantas langsung sok tahu, langsung sok hebat karena udah untung 10%, 20% di minggu kemarin atau di beberapa minggu ke belakang. Dan tetap rendah hati, intinya tetap rendah hati. Jadi jangan overconfidence lah, karena nanti ketika market sesungguhnya di mana market sesungguhnya ada, di mana kondisi market normal, atau bahkan ketika nanti marketnya bearish, ya jangan salahkan instrumen ini, jangan salahkan saham ketika Bapak Ibu mengalami kerugian seperti itu. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa IHSG naik terus? Kalau kita lihat ya, ini sekilas memang investor asing masuk terus 4 hari ke belakang. Seminggu terakhir mulai masuk terus, dan kalau lihat masuknya itu cuma di beberapa saham doang. Jadi masuknya signifikan itu di saham Bank BRI, yang saya ingat. Di saham Bank BRI itu masuknya signifikan. Nah, ini kita lihat di Bank BRI masuknya signifikan. Lalu di satu lagi yang masuknya signifikan kalau nggak salah BCA. Nah, iya BCA. Nah, jadi dalam 2 hari ke belakang, dalam 2 hari aslinya jualan. Jadi dalam seminggu ke belakang itu kalau Bapak Ibu tarik grafik foreign flow untuk seluruh saham di IHSG, itu saham yang inflow-nya paling gede itu adalah BCA sama BRI. Silakan dicoba aja, tapi yang saya pernah analisa kemarin, 2 saham ini inflow-nya cukup luar biasa. Jadi inflow di IHSG 2 seminggu ke belakang itu kemungkinan besar ya, kontribusi terbesarnya adalah 2 saham itu. Nah, buat BRI kita nanti bahas di belakang. Buat BCA ya seperti yang saya bilang, ini saham super. Saham super, jadi kalau di bawah 25.000 beli aja. Ini saham super yang asingnya bisa masuk kapan aja, keluar kapan aja. Sama bandarmologinya pun sama buat BBCA. Jadi kita akan fokus nanti bahasnya ke BRI aja. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke saham yang recovery, sekarang kita bahas mengenai kondisi market global dan IHSG tentunya yang terus naik walaupun beritanya negatif terus. Nah, ini ada 2 versi. Kenapa indeks dunia itu, indeks dunia regional dan indeks IHSG tentunya itu bisa naik terus. Padahal berita yang keluar itu negatif semua. Jadi nggak sesuai sama kenyataan nih. Nggak sesuai sama kenyataan apa yang terjadi di kondisi realnya. Nah, kalau dari versi saya, seperti saya udah pernah bilang ke Bapak Ibu, bahwa market itu digerakkan oleh harapan dan ketakutan. Harapan ketakutan itu munculnya dari apa? Dari sentimen. Nah, dalam kondisi market normal, kalau ada sentimen negatif, sentimen itu bisa berita, bisa rumor, bisa hal-hal yang berkaitan dengan perusahaannya, baik secara langsung atau tidak langsung, itu biasanya kalau ada sentimen itu akan muncul ketakutan atau harapan. Nah, dari ketakutan harapan ada transaksi, jual, karena takut jual, karena berharap beli. Nah, kalau di kondisi market normal seperti itu. Nah, awal-awal waktu COVID muncul, waktu ya corona ini muncul, COVID-19 ini muncul, itu sentimen yang cukup besar.
Sentimen yang cukup besar yang membuat market jatuh. Sentimen cukup besar buat market jatuh. Intinya marketnya takut, orang-orang pada takut karena sentimen, orang-orang jualan semua, nyimpan duit semua, jualan semua. Nah sekarang menurut saya orang-orang itu udah nggak takut lagi. Jadi mau dikasih berita corona setiap hari, itu orang udah cuek. Jadi orang itu udah bosan takut kalau menurut saya. Jadi orang-orang udah bosan takut. Bahkan kemarin di US dikasih sentimen angka pengangguran pun yang naik signifikan. Angka pengangguran naik signifikan dikasih berita dikasih sentimen itu. Market udah cuek. Kenapa? Ya market udah bosan takut. Jadi itu versi saya. Jadi cara buat market takut adalah cara buat market takut lagi adalah dengan nurunin. Cuma nanti kita dibahas belakang aja. Nah, versi yang kedua ini adalah versi dari salah satu analis. Kenapa indeks dunia terus naik, begitupun ISG terus naik. Kalau kata teman saya ini, jadi sekarang rata-rata bank sentral itu menerapkan kebijakan suku bunga negatif atau suku bunga rendah. Beberapa dia negatif, kayak Jepang itu negatif. Jadi negatif itu maksudnya gimana? Jadi kalau Bapak Ibu nyimpen uang di Jepang, itu Bapak Ibu harus bayar, bukan dikasih bunga. Itu negatif. Tujuannya apa? Ya supaya uangnya dipakai nih buat konsumsi. Dipakai buat konsumsi, dipakai buat kegiatan ekonomi. Tujuannya seperti itu. Tapi kenyataannya dari kata teman saya ini, kenyataannya karena suku bunga turun, yield bond ikut turun katanya. Jadi beberapa orang dan beberapa institusi yang nyimpen duitnya di bond, itu duit-duit di bond katanya tuh cukup banyak yang keluar dan masuk ke stock market. Karena stock market kan nggak pengaruh mau suku bunga turun naik, ya stock market tetap naik turunnya berdasarkan demand dan supply-nya. Nah karena banyak yang masuk artinya banyak demand-nya, sementara ya pasar kan segitu-segitu aja, makanya kenapa indeks naik terus-terusan, Dow Jones naik terus-terusan. Itu kata dia. Dan lagi kalau saya lihat juga di realitanya di Indonesia, itu banyak banget pemain baru yang masuk. Yang saya bilang tadi di awal, banyak banget orang yang baru masuk market yang merasakan cuan 2 minggu ke belakang, seminggu ke belakang cuan besar, dan ngajak retail lainnya, ngajak investor lainnya nggak ngerti. Karena teman saya yang dari tahun lalu saya ngajakin, ayo bro, mulai saham, ayo mulai nabung saham. Saya ajakin beberapa orang teman-teman saya, mereka cuek. Tapi sekarang tiba-tiba mereka rata-rata nge-PM saya semua. Ajarin saham dong. Berarti kan ada apa ya? Mereka mulai tertarik mungkin ya karena melihat orang-orang yang awal-awal tadi saya bilang newbie yang trading di 2 minggu terakhir ini untung, upload di sosmed, lalu ditanya sama orang, itu apa bro? Oh itu saham. Ya sama kayak prinsip marketing terbaik itu kan dari mulut ke mulut, dari orang ke orang. Nah itu yang saya lihat terjadi sekarang di pasar saham seperti itu. Nah sekarang IHSG itu year to date udah turun 21%. IHSG year to date udah turun 21%, dan dari jarak sini ke sini, rebound dari sini ke sini, itu IHSG udah naik 20 berapa persen ini kalau nggak salah, sebentar saya cek, tanggal 324 24%. Nah sekarang kita coba lihat dalam kondisi ini saham-saham apa aja yang sudah recovery dan yang belum recovery. Sudah recovery itu maksudnya gimana? Recovery itu maksudnya adalah ketika kondisi harga sahamnya itu sudah sama dengan atau lebih tinggi daripada harga saham sebelum dia jatuh atau sebelum market jatuh. Nah, sebelum masuk ke saham-sahamnya kita kasih ilustrasi dulu biar gampang mencernanya. Kenapa apa yang disebut recovery, apa yang enggak. Jadi ini recovery versi saya. Jadi beberapa minggu lalu atau bulan lalu, saya lupa, kayak bulan lalu deh, bulan April, saya buat gathering dengan Unpar, dengan Kresna Sekuritas, di mana saya dapat bagian untuk bahas mengenai crash di IHSG. Jadi saya buat riset
beberapa periode crash di ISG, yaitu 2008, 2013, 2015. 2008, 2013, 2015. Ini versi crashnya. Nah, yang kiri ini adalah chart ISG. Nah, yang kiri ini adalah chart ISG. Ini ISG komposit. Nah, yang kanan ini adalah pergerakan harga sahamnya. Jadi, di sini saya coba meneliti, saya coba riset kondisi ketika marketnya belum jatuh atau di titik A, itu harga sahamnya berapa. Lalu ketika marketnya ada di bottom krisis, harga sahamnya berapa, atau di poin A ini bottomnya berapa. Nah, selanjutnya poin C itu ketika marketnya recovery, harga sahamnya berapa. Ini C, ini harusnya startnya A. Nah, seperti itu. Jadi ini kurang lebih ilustrasi dari saya. Jadi misalkan cara bacanya gini, misalkan di Astra itu di poin A atau di waktu kondisi IHSG di poin A ini, waktu belum jatuh, harga saham Astra itu 2660. Nah, setelah jatuh, setelah market crash atau di poin B, harga saham Astra itu ada di 1030. Nah, waktu marketnya balik lagi ke kondisi C atau sama dengan A atau pas market recovery, ini yang saya sebut recovery, itu harga saham Astra 4190. Artinya apa? Artinya dari sini kita lihat hijau ini artinya harga saham ketika market recovery itu lebih tinggi daripada harga saham waktu dia sebelum market crash. Artinya kalau nanti IHSG 6.000 lagi, ya Bank BRI belum tentu 4.000, mungkin bisa lebih dari 4.000 kalau menurut riset ini. Begitupun Astra. Kalau Astra waktu sebelum krisis atau waktu awal 2020 harga 6.000, nanti setelah krisis harga saham Astra, setelah nanti IHSG balik ke 6.000 lagi, mungkin harga saham Astra bukan di 6.000, tapi bisa di 8.000. Jadi kurang lebih seperti itulah dari riset yang saya dapat di 3 tahun ini, 2013, 2015. Nah, sekarang kita coba lihat saham-saham 2020 ini, saham-saham apa aja nih yang udah recovery dan belum recovery. Nah, kita lihat, saya udah sempat explore tadi, Nah, ini report. Jadi ini list sahamnya nggak semua. Kenapa? Karena saya sorting menggunakan ini. Saya sorting menggunakan kriteria. Ini satu kriteria yang saya suka adalah transaksinya, rata-rata transaksinya itu minimal, rata-rata value transaksinya minimal, atau jangan minimal, langsung aja lebih dari 20 bio atau 20 miliar. Di saham-saham yang muncul di sini cuma saham-saham yang transaksinya lebih dari 20 miliar rata-ratanya. Nah, ini harga mereka di 1 Januari. Harga 1 Januari itu ya harga di 1 Januari. Kalau dalam penerapannya dalam konsep ini berarti ketika IHSG-nya di kondisi A, ini harga sahamnya 1 Januari. Sementara 7 Juni ini ya kondisi sekarang. Kondisi sekarang ini bisa bottom, bisa bukan. Yang pasti belum recovery karena indeks belum recovery. Bisa bottom, bisa bukan. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa predik bottom. Kenapa? Ya, saya bisa bilang ini bottomnya. Kenapa? Ya, sekarang udah kelihatan ini bottomnya. Tapi nanti kalau turun lagi, omongan saya kan nggak valid. Jadi nggak ada yang tahu bottom market tuh di berapa. Makanya kemarin saya kasih strategi lebih baik nabung saham aja. Nabung saham-saham yang fundamentalnya masih bagus. Karena dalam kondisi market seperti ini, tapi seperti kemarin, di mana banyak saham berjatuhan, itu ya analisa terbaik menurut saya pada masa-masa seperti itu adalah analisa fundamental. Cari perusahaan yang bagus, yang udah turun gak wajar, beli aja. Nggak usah mikir, waktu itu saya sempat bilang malah, nggak usah mikir-mikir bandarmologi, nggak usah mikir-mikir foreign flow, karena dalam waktu market crash itu semua nggak ada gunanya. TA juga sama, nggak ada gunanya ya fundamental. Beli BRI misalkan udah turun 40% atau BNI udah turun 40%, ya beli. Percaya fundamentalnya.
Makanya analisa fundamental kemarin adalah analisa terbaik buat cari saham di masa bearish. Buat cari saham di masa bearish. Karena yang turun harga sahamnya, bukan kinerjanya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat sahamnya apa aja nih. Di sini ada mana tadi? Ke close ya. Report. Nah, di sini kita urutin. Yang positif ini artinya dia udah di atas level A-nya, udah di atas level dari awal 2020. Jadi kalau misalkan contoh APIK ini saham repo, kemungkinan jadi di awal Januari itu harga 690. Ya, 690. Lalu 7 Juni atau closing kemarin itu harganya ada di 1020, artinya udah naik 47%, ya artinya udah recovery. Atau ada apa lagi, MDKA sama Tower misalkan kita lihat. Coba kita open. Nah, ini MDKA Tower juga sama. Ini saham MDKA. Saham MDKA ini awal 2020 harganya ya mungkin sekitaran di sini lah. Sekitaran sini sempat turun mungkin sekitar 20%-an, turun 20%-an, lalu naik lagi, recovery, dan sekarang harganya sudah lebih tinggi daripada harga dia sebelum ISG krisis, sebelum ISG crash. Lalu tadi ada apa lagi? Ini Tower pun sama. Tower ini luar biasa ini saham. Dari dulu saya nggak pernah berani masuk sama saham ini. Cuma ya itu prinsip aja, nggak pernah berani masuk saham ini yang volume seperti ini naik terus, ya udah nggak sesuai prinsip, skip aja. Saham Tower ini sama. Saham Tower mungkin level sebelum krisisnya ada di angka segini. Ini 2020 awal kan, sempat turun dari 800 sampai 600, kurang lebih 20%, lalu naik lagi. Nah, di sini titik C-nya, titik C ininya recovery-nya, dan sekarang harganya sudah lebih tinggi daripada 800. Ini kondisi ISG-nya belum balik ke 6000. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat saham-saham apa yang masih rugi, masih turun. Kita urutin dari yang paling tinggi. Ada PPF, ada Zinc, ada Tegas, ada WSKT, ada BBTN, ada Tekim, ada AALI, ada BNI, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri lah. Silahkan di screenshot, silahkan lihat sendiri. Intinya ada saham-saham ini. Artinya apa? Artinya IHSG naik 20% ini atau setengah jalan menuju IHSG recovery ini, itu masih banyak loh saham-saham yang masih ketinggalan, yang fundamentalnya bagus. Masih banyak loh, ada BBTN misalkan, ada Waskita, kalau Pegas saya nggak terlalu suka, ada AALI, ada Bank BNI loh, banking. Year to date masih minus 45%, belum naik. Ada PTPP 45%, ada Garuda yang suka-suka bandar, beritanya apapun, mau penerbangan haji dibatalin, apalagi bandara ditutup, ini saham tetap naik. Lalu ada Medco, ada SMRA, ada MNCN, dan lain-lain. Bahkan ada Bank Mandiri. Bahkan beberapa saham banking masih di bawah year to date-nya, kayak BRI kemarin year to date sempat 40%. Di video terakhir yang saya buat tentang BRI sempat 40%. Sekarang udah tinggal 20 berapa nih? 29%. Jadi masih banyak sebenarnya saham-saham yang murah. Saham-saham berfundamental bagus yang murah dalam kondisi market seperti ini. Terus strateginya apa? Kalau menurut saya lebih baik nabung aja, santai, gak usah buru-buru. Karena kita masih belum tahu second wave-nya akan ada atau tidak, yaitu kita yang harus antisipasi. Cuma dengan saham-saham fundamental bagus seperti ini, nabung aja, kayak Pak Hartono kalau di grup kita, nabung aja. Gunakan kalkulator yang pernah saya kasih, pakai nabung lah intinya. Silakan nabung. Nah, ini list sahamnya silakan dilihat masing-masing. Nah, rekomendasi saya apa di list ini? Di list ini salah satu rekomendasi saya adalah Bank BNI. Kenapa? Bapak Ibu coba buka aja lah per PBV atau apapun itu rasio keuangannya. Bank Mandiri itu jauh lebih murah. Bank BNI. Bank BNI itu jauh lebih murah dibandingkan perbankan lain, dan naiknya juga belum banyak by the way dari bottomnya.
Jadi kalau Bapak Ibu nabung dan turun lagi pun nggak usah khawatir. Nah terus pasti ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Pak, ini FF-nya jualan terus. Bukannya FF jualan terus jelek. Nah ini view-nya mau kemana? Kalau view-nya mau ngejar opportunity karena sekarang harga sahamnya sudah turun lebih dari 40%, nggak usah dilihat FF-nya. Foreign nanti masuk sendiri kok kalau marketnya bullish. Kalau marketnya bullish, foreign nanti masuk sendiri. Jadi bukan berarti foreign jualan terus, harga sahamnya bakal harga sahamnya bakal diturunin terus. Enggak juga. Akan ada saatnya foreign berhenti jualan dan mulai masuk. Contohnya di Bank BRI kemarin. Nah ini foreignnya jualan terus. Orang-orang bilang ada yang 1.600, ada yang ke 1.000, bahkan ada yang bilang ke 100, ke 50. Ya itu sih menghayal aja, ngarep aja. Karena asing pun nggak mau rugi. Jadi pasti akan ada level penurunan maksimal. Level penurunan maksimal dari investor asing yang kita nggak tahu berapa. Cuma yang pasti investor asing barangnya banyak, kepemilikannya banyak, mereka nggak mau rugi. Jadi ketika asing masuk, ya contohnya seperti Bank BRI ini. Nanti ketika asing masuk, ya kita udah tinggal ketinggalan, tinggal melongo-melongo aja. Seperti itu. Jadi lebih baik nabung aja. Cara teraman sih nabung. Dollar cost averaging. Seperti itu. Nah, tadi list saham udah, ISG udah, sekarang Bank BRI. Wah, lama juga 20 menit nih. Gak apa-apa ya, agak lama videonya. Nanti yang Q&A yang gak mau denger silahkan langsung di close aja. Nah, nextnya ada saham Bank BRI. Saham Bank BRI gimana, Pak? Prospeknya, ini banyak yang nanya. Saham favorit investor retail. Nah, Bank BRI itu kalau kita lihat asingnya masuk terus 2 minggu terakhir lah, periode ini sampai ini. Nah, kalau kita lihat, coba kita hitung average akumulasi bandarnya dari sini sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5, 10 hari ke belakang atau 2 minggu. Coba kita lihat 10 hari. Oke, nah 2 minggu ke belakang itu asingnya masuk 3,39 triliun dengan average harga 2.826. Jadi average-nya gede banget pembelian asing ini, gede banget. Jadi semua outflow di sini mungkin 2 minggu ke belakang, 3 minggu ke belakang itu kebayar semua cuma dalam waktu beberapa hari doang. Nah, buat saham Bank BRI ini asingnya. Nah, asingnya sekarang average-nya ada di 2.826. Terus gimana bandarmologinya? Nah, bandarmologinya buat Bank BRI kita lihat. Ini bandarmologinya. Bandarmologi pun sama, kurang lebih mirip-mirip lah. Flow-nya mirip-mirip. Kenapa? Karena yang ngakumulasi ya investor asing semua. Kebanyakan. Nah, ini flow-nya mirip-mirip. Nah, yang akumulasi ya investor asing, jadi flow-nya mirip-mirip lah, nggak jauh beda antara foreign dan bandarmologinya. Nah, terus sekarang prospeknya gimana buat saham Bank BRI? Bank BRI. Nah, ini kemarin sempat kita bahas juga di channel Telegram, di grup Telegram bahwa BRI ini hati-hati nih. Hati-hati, kenapa? Karena tadi kita tahu average harga akumulasi asing itu ada di harga 2.826. Sementara harga Bank BRI sekarang ada di harga 3.010. Dan menariknya, yang perlu diwaspadai, 3 hari terakhir baik investor asing maupun dari sudut pandang bandarmologi itu nggak ada akumulasi sama sekali. Ada cuma kecil banget. Kita lihat ini akumulasi kecil dibandingkan sebelum-sebelumnya. Akumulasi kecil. Bahkan di bandarmologi itu kemarin sudah terdeteksi distribusi. Jadi apa? Jadi kalau menurut saya melihat mungkin beberapa hari ke depan, ya Senin, Selasa, Rabu ini, yang saya melihat BBRI akan di markup asing. Jadi asing akan naikin harga saham Bank BRI sekali lagi, atau mungkin gak usah dinaikin. Kenapa? Maksudnya bukan asing yang naikin. Kenapa? Karena kita tahu kemarin Jumat kemarin itu Dow Jones tutup 3% ya kalau nggak salah, 3%, 4%. Sebentar saya cek dulu biar valid.
RTI, ya Dow Jones 3,15%, lalu ada GDAX, FTSE 2,2%. Intinya indeks-indeks Eropa itu bergairah semua. Naiknya rata-rata di atas 2% semua. Nah, biasanya kalau udah seperti ini, seharusnya Senin itu akan ada panic buying pagi-pagi. Panic buying pagi-pagi, rame-rame belanja pagi-pagi, ya tinggal kita lihat aja flow-nya seperti apa. Kalau ternyata besok atau Senin pas market jalan, lihat sampai sesi 1, kita lihat investor asingnya ngapain. Kalau investor asingnya nggak apa-ngapain, artinya investor asingnya nggak belanja, tapi harganya naik. Saya coret lebih gampang. Oke, nah kalau nanti hari Senin besok itu seharusnya, tadi saya bilang seharusnya euforia, ada keoptimisan dari pelaku pasar. Kalau misalkan nanti besok ini sih harusnya naik karena dari candlenya pun candle bagus hammer, apalagi candle bagus hammer, apalagi tadi indeks Eropa semua hijau. Besok ISG kemungkinan besar pasti naik. Ya, ISG naik, Bank BRI naik. Kita lihat asingnya. Kalau asingnya belanja juga, itu jadi sinyal positif. Artinya apa? Artinya kenaikan Bank BRI bisa berlanjut. Loh, kenapa seperti itu, Pak? Tadi bilangnya Bank BRI nggak bisa asingnya kemungkinan akan koreksi karena asingnya udah berhenti belanja. Nah, sekali lagi, ilmu bandarmologi dan ilmu FF itu adalah ilmu tentang aliran uang. Jadi aliran uang itu bisa berubah sewaktu-waktu. Bisa ya kayak gini, misalkan ini nggak 3 hari terakhir nggak masuk sama sekali, tapi bisa aja besok tiba-tiba masuk 1 triliun. Nah, kalau besok tiba-tiba masuk 1 triliun, ya analisanya berubah lagi. Berarti asingnya masih mau akumulasi, masih mau kerek harganya. Jadi ilmu bandarmologi, ilmu foreign flow itu nggak sesimpel akumulasi, distribusi, inflow, outflow aja. Kita harus lihat konteksnya. Kita harus lihat kasus-kasusnya. Nah, jadi balik lagi, kalau besok BBRI naik, tapi asingnya naik juga, itu kondisinya cukup oke. Artinya Bank BRI bisa naik lagi. Tapi kalau misalkan dugaan saya benar, kalau ternyata Bank BRI naik, Bank BRI naik, Bank BRI naik, dugaan saya benar Bank BRI naik, tapi asingnya tetap datar, bahkan asingnya turun atau asingnya jualan, itu perlu diwaspadai, asingnya mulai jualan. Kenapa? Ya tadi, apalagi average asingnya ada di harga 2.826, seperti itu. Nah, jadi paling itu buat saham Bank BRI yang dipantau asingnya aja. Kenapa? Ya kita udah jelas kelihatan dari sini yang menggerakkan harga saham Bank BRI ya investor asing. Jadi kita lihat aja asingnya ngapain. Jadi kita lihat asingnya ngapain, besok asingnya ngapain. Nah, itu silakan, bagi yang belum punya bisa ambil keputusan, bagi yang sudah punya pun bisa ambil keputusan mau ngapain. Seperti itu. Nah, itu pembahasan saya mengenai tadi IHSG, lalu saham yang recovery, dan saham yang saya suka salah satu tadi Bank BNI. Terus ini bahas Bank BRI. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang jadi setelah ini kita akan masuk ke Q&A. Jadi kita akan masuk Q&A, kita akan jawab pertanyaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin nggak tertarik dengan sesi Q&A ini, ya silakan di close aja. Seperti itu. Nah, karena ini videonya cukup panjang, jadi saya kasih break dulu 10 detik sampai 4435. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau istirahat, silakan di pause dulu, nanti kita lanjut lagi 35. Oke, kita balik lagi. Jadi sekarang kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di form pertanyaan yang tadi saya sudah sebar. Tadi pagi saya sudah sebar form pertanyaan. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pak, boleh tanya pandangan dan analisisnya untuk saham Telkom. Kalau lihat FF, asingnya keluar terus. Apa ada peluang bagus menurut pandangan Bapak? Nah, kita lihat.
Tuh saham Telkom. Wah, saham Telkom kemarin outflow-nya cukup gede. Ini kalau kita lihat habis breakout tapi ternyata nggak bertahan dan closing di bawah. Nah, paling dipantau aja Pak. Jadi kemarin pun ada yang nanya saham Telkom. Jadi kalau buat jangka pendek, menurut saya tetap pantau asingnya dan lihat juga support resisten atau TA-nya. Jadi ini kan asingnya keluar nih, berarti kemungkinan besar besok masih turun atau mungkin besok gap up naik karena ya sentimen market ya segenya. Cuma kalau menurut saya pribadi buat saham Telkom Pak, kemarin ada rumor yang rasanya rumornya udah dipublish di beberapa portal berita juga bahwa Bapak Erick Thohir itu mau dividen saham Telkom itu besar. Jadi ada kemungkinan untuk saham Telkom itu dividen tahun kemarin itu cukup besar nilainya. Jadi bisa jadi saham Telkom ini dikerek, di markup, bisa dengan asingnya jualan, bisa dengan asingnya masuk. Bisa dengan asing jualan, bisa dengan asingnya masuk. Dia akan di markup sama investor asing. Akan di markup atau akan ya intinya saham Telkom buat jangka pendek sampai at least sampai RUPS-nya selesai, sampai tahu angka dividennya itu masih bisa ditradingin, masih bisa naik. Cuma alangkah baiknya tadi tetap batasi resikonya. Melihat FF-nya pun nggak terlalu bagus belakangan. Jadi batasi resikonya berapa? Ya tarik support resisten sederhana aja. Kalau harga sahamnya udah break di sini, apalagi nanti FF-nya waktu break ke sini ternyata jelek, ya udah mendingan skip dulu buat trading jangka pendek, atau kalau mau manfaatin opportunity ya silakan dibeli, tabungin sampai nanti tanggal cum date-nya keluar, itu biasanya harganya naik sih. Seperti itu. Ini buat saham Telkom Pak. Jadi buat saham Telkom pandangan saya seperti itu. Karena kan beberapa ke belakang banyak anomali. Jadi ya the best ya tetap batasin aja resikonya. Seperti itu. Itu buat saham Telkom. Karena faktanya ya, saya sih orang yang fair-fair aja. Di sini distribusi nih Telkom 3 hari FF-nya keluar di 3 candle ini. Logikanya bakal turun dong. Tapi ternyata besoknya rebound karena udah kena support, besoknya rebound lalu inflow. Nah, ini kan gigit jari orang-orang yang cuma ngeliatin FF tapi nggak lihat risk reward di support resistennya. Jadi makanya saya selalu bilang kalau lihat FF jangan cuma lihat FF-nya tapi lihat support resistennya, lihat TA-nya. Sama kayak bandarmologi. Jangan cuma lihat bandarmologinya aja. Kenapa? Karena saya sering bilang bandarmologi nggak ngasih entry point apapun. Yang ngasih TA. Breakout, sudah disupport, yang ngasih TA. Seperti itu. Contoh lain, saham Tekim. Nih, saham Tekim, saya waktu itu coret-coret TA-nya, supportnya di sini. Saya bilang, Tekim supportnya di sini. Tapi waktu naik di sini, bandarmologinya distribusi. Ada buktinya. Nih, kita coba lihat nih. Tekim. Jadi waktu itu ya saya bilang saham Tekim hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Oh, error. Arno. Nah, saham Tekim ada nih. Nah, Tekim rebound dari supportnya karena memang sudah kena supportnya. So far money flow belum ngikutin. Area 42430 jika ada money flow oke. Jika tidak buat trading pendek saja. Nah, ternyata kalau kita lihat di grafik bandarmologinya buat Tekim. Nah, buat Tekim, waktu rebound di awal sini itu distribusi. Tapi besoknya 3 hari kemudian akumulasi terus nih. 1 2 3 candle terakhir akumulasi terus. Artinya apa? Artinya ya bandarmologi itu nggak ngasih entry point apa-apa, cuma ngasih konfirmasi. Nah, kebetulan kalau orang yang takut ngelihat di sini udah distribusi, ya dia nggak akan berani masuk. Ternyata besoknya rebound terus. Jadi tips dari saya, kalau siapapun bapak ibu yang pakai FF, pakai bandarmologi, selalu kombinasikan dengan technical analysis. Seperti itu. Karena bandarmologi bukan ilmu dewa lah, bandarmologi bukan ilmu dewa. Seperti itu. Nextnya dari Pak Widodo dari Depok, tolong dibantu
cek bandarmologi DMND. Nah, buat DMND saya udah pernah buat videonya, mungkin Pak siapa tadi? Pak Widodo bisa cek, ketik aja Francis Wiguna DMND. Nah, ini saya ada bahas mengenai saham DMND, saham Diamond. Saham Diamond, sudut pandang bandarmologi IPO dan prospeknya seperti apa. Cuma so far waktu itu outlook saya cukup positif di saham ini. Tapi silakan ditonton aja Pak Widodo. Biar nggak lama videonya, saya nggak akan ulang. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ada Pak dari Dedi Irawan. Dedi Irawan, SSI Sril Mapi, apakah diakumulasi bandar? Ya, kita lihat aja chartnya. SSI diakumulasi bandar. Nah, ini salah satu kelemahan bandarmologi yang tadi saya bilang. Nggak ngasih entry point. TA udah ngasih entry point, 2 kali udah pullback, tapi bandarmologi masih negatif. Selanjutnya bandarmologi masuk, dan ketika bandarnya udah masuk, harganya langsung naik. Jadi bandarmologi itu fungsinya sebagai percepatan, sebagai tools percepatan. Kalau ada bandar masuk, langsung kencang naiknya. Tapi kalau nggak ada bandar, bisa naik, tapi nggak terlalu kencang. Seperti itu. Ini SSI, bandarnya memang sudah masuk. Cuma saham ini, seingat saya, agak cukup aneh broker summary-nya. Volumenya pun agak cukup aneh. Ini sama SSI agak cukup aneh. Cuma dari bandarmologi dan harga sih memang udah low banget. Jadi ya not bad lah. Cuma lihat harganya udah naik seperti ini, ya at least tunggu koreksi dulu lah. Tunggu pullback dulu 360 350 itu mungkin bisa. Selanjutnya tadi ada MAPI. Nah, ini MAPI mix, bandarmologinya mix. Ini MAPI ini mirip kayak Sambris, bandarnya, pergerakan bandarnya. Jadi agak susah. Kalau mau lihat overall keseluruhan bandarmologi agak susah, tapi kalau melihat harian dan secara TA-nya ini Sambris cukup oke. Tapi kalau bandarmologi overall lihat aja. Masuk turun. Jadi agak emang susah diprediksi, dianalisa pakai bandarmologi chart. Selanjutnya saham Sril. Nah, saham Sril ini gimana ya saya bilangnya? Ini saham fundamentalnya bagus banget. Tanya analis fundamental manapun, saham Sril salah satu saham yang fundamentalnya bagus. Bahkan dulu saya pernah nyoba ngitung valuasi saham Sril, itu dapat valuasi di 700-800. Itu waktu harga saham Sril 400. Cuma bagi yang udah belajar ilmu bandarmologi pasti tahu, bandar di saham ini nggak jelas banget. Bisa tiba-tiba akumulasi besar, bisa tiba-tiba distribusi besar. Jadi dari saham Sril lebih baik, ya kalau Bapak trust sama fundamentalnya silakan. Pakai fundamentalnya aja, karena bandarmologi di saham ini nggak bekerja. Seperti itu buat saham Sril, Pak Dedi. Seperti itu. Nah, next ada dari Bapak J. Pak J saya nggak tahu siapa, Pak Joni, kayak Joni. Nah, ini pertanyaannya cukup edukatif nih. Apa perbedaan foreign flow dan bandarmologi? Apa ada kesamaannya? Apakah kedua analisa tersebut cocok diaplikasikan pada semua saham? Nah, kita jawab pertanyaan pertama dulu. Apakah perbedaan foreign flow dan bandarmologi? Ini saya kasih ilustrasi gampang. Kalau di bandarmologi, jadi di dalam setiap transaksi itu pasti ada dua pihak, pembeli dan penjual. Nah, sama halnya kalau di bandarmologi pun dan di FF ada dua pihak. Kalau bandarmologi, pihak yang pertama itu adalah bandar. Pihak yang kedua itu adalah retail. Di bandarmologi. Nah, kalau di FF itu ada dua pihak juga, cuma pihaknya beda. Kalau di bandarmologi, bandarnya ya bandar, ngitung volume, ngitung banyaknya pihak. Kalau di FF, bandarnya adalah investor asing. Sementara untuk retailnya, kalau di bandarmologi retailnya broker-broker retail, investor-investor retail. Kalau di FF, investor retailnya itu dianggap investor lokal. Jadi dalam ilmu foreign flow, semua investor lokal, mau dana pensiun, mau asuransi, mau reksadana,
apapun sebut selama labelnya investor lokal itu akan disebut retail di analisa foreign flow. Akan disebut retail. Jadi gampangnya seperti itu perbedaan konsepnya. Nah, apakah dua hal ini bisa berjalan bersamaan? Nah, dari hasil yang saya sudah pernah alami dari pemakaian dua metode ini, yang pasti kalau dua-duanya berjalan bersamaan, itu tandanya sahamnya beneran bagus. Jadi contohnya saham Bank BRI. Saham Bank BRI bukan lebih bagus, tapi lebih valid lah. Lebih valid aja sih semua sinyalnya. Ya karena ada dua sinyal ngasih sinyal bersamaan. Contohnya Bank BRI. Bank BRI asingnya masuk. Kalau kita lihat bandarmologinya Bank BRI asingnya juga masuk. Artinya dua-dua indikator ini ngasih sinyal yang sama. Artinya tingkat confidence-nya lebih tinggi dibandingkan satu beda. Seperti itu. Nah, kalau satu beda, lihatnya gimana? Ya lihat aja korelasinya. Kita refresh. Lihat aja korelasinya. Nah, ini kebetulan Bank BRI korelasinya bagus. Jadi, ya kalau nggak punya tools bandarmologi, lihat aja FF-nya. Karena FF-nya korelasinya positif. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah apakah kedua analisa tersebut cocok diaplikasikan pada semua saham? Enggak, terutama FF. Kalau FF itu biasanya kita cari yang korelasinya tinggi, Pak. Dan korelasi tinggi itu biasanya saham-saham blue chip atau top market cap itu biasanya korelasinya positif. Sisanya ada beberapa yang korelasinya positif, ada yang tidak. Tapi kalau saya pribadi selama korelasinya positif ya oke aja buat diikutin seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk melihat akumulasi dan distribusi hanya dengan tools yang terbatas, tools dari aplikasi sekuritas atau mungkin dari RTI bisnis saja. Nah, ini saya udah pernah bahas juga. Jadi kalau Bapak Ibu mau analisa bandarmologi atau FF, nggak harus punya toolsnya, nggak harus beli toolsnya. Nah, saya ada bahas aplikasi saham kalau nggak salah. Coba deh lihat aja. Nah, kalau pakai aplikasi sekuritas, yang RTI dulu yang gampang karena videonya ada di deket. Nah ini, jadi di sini di video aplikasi iOS dan Android paling lengkap. Di sini saya jelasin gimana aplikasi RTI bisnis itu bisa dipakai buat analisa bandarmologi maupun analisa foreign flow secara real time. Jadi nggak usah perlu punya chart bandarmologi, chart FF, itu bisa. Cuma ya kekurangannya bentuknya bukan dalam bentuk chart, tapi dalam bentuk broker summary. Cuma itu sudah cukup membantu. Atau kalau aplikasi sekuritas, itu saya pernah buat juga videonya tentang broker summary. Mana ya? Saya pernah bahas ada satu video tentang broker summary, silahkan dicari aja. Nah, mengenal broker summary yang biasa digunakan analis bandarmologi. Ini saya jelasin cara baca broker summary di tools sekuritas itu gimana caranya buat analisa bandarmologi. Silakan ditonton aja habis video ini. Nah, jadi itu pertanyaan nomor 2. Nah, selanjutnya setelah mengetahui akumulasi atau distribusi, bagaimana untuk mengetahui waktu yang tepat untuk entry dan exit di dalam sebuah trade? Pakai TA. Kenapa? Ya tadi saya bilang bandarmologi itu nggak pernah ngasih entry point. Yang ngasih entry point itu TA. Seperti itu. Jadi jangan pernah underestimate ilmu TA, ilmu tarik-tarik garis doang atau apa. Jangan pernah underestimate karena yang ngasih sinyal beli jual itu ya TA. Fundamental juga nggak ngasih, bandarmologi nggak ngasih, nggak ada yang ngasih sinyal beli jual. Mungkin FA mungkin ngasih, fundamental ngasih. Kalau margin of safety di bawah 20% atau di bawah 50%, itu masuk, ada entry pointnya. Cuma kalau bandarmologi atau FF, coba, emang ada patokan, inflow segini, beli, inflow segini, beli, kan gak ada. Seperti itu. Jadi, janganlah jelek-jelekan ilmu lain, ilmu lain jangan jelek-jelekan. Seperti itu. Oke, lanjut ke Pak Michael. Waduh, panjang banget. Sebentar, saya coba baca dulu ya.
Pak Michael, saat ini ada grup saham yang selalu optimis dari pemilu 2019 bahwa market akan bullish. Bahkan sampai COVID bulan Februari juga yakin akan bullish sebelum dibanting habis-habisan dan diam saja. Di intinya ada salah satu grup saham yang selalu optimis dari pemilu 2019, dia optimis, mungkin ngarep Jokowi efek, lalu sampai COVID bulan Februari pun dia masih optimis, dan waktu dibanting dia diem. Tapi begitu market rebound, seolah-olah dia berhasil memprediksi saham tertentu udah bottom bulan tersebut. Ya iya, karena bottomnya udah kelihatan. Padahal saya nggak yakin dia sendiri udah buy gede atau bahkan all in di saham tersebut. Karena pilihan saham cukup banyak dan kebetulan yang dimention udah naik. Karena saya yakin di grup ini banyaknya nyangkut harga atas dan kehabisan pelor karena selalu dia gaungkan bullish melulu. Dan nanti ujung-ujungnya sama. Kalau trade, maksudnya nanti ujung-ujungnya sama nih. Kalau misalkan kita tanya, pasti dia jawab, Bapak tujuannya ngapain? Kalau trading ya stop lossnya jangan lupa, kalau invest ya hold. Padahal dia selalu bilang hold aja, fundamentalnya bagus. Dia ganti saham, direkomendasiin switch saham nyangkut berfundamental bagus tersebut supaya dapat gain kalau dapat. Tapi nanti waktu tanya apa boleh average down atau buyback saham yang habis nyangkut tersebut, dibilang jangan dulu karena momennya nggak on. Ditambah sedikit bumbu negatif news emiten dan sebagainya. Menurut Pak Frans bagaimana? Karena kasihan nanti investor atau trader yang FOMO atau terlalu menganggap sakti bener itu orang sehingga terlalu mengiyakan apa yang dikatakan orang tersebut. Seperti saya dan beberapa teman korbannya. Kalau mau promosi nggak gitu juga kali, apalagi kalau di grup rame dan rekomend saham tertentu dibuy rame-rame sama member, apa nggak dikerjain nanti sama bandarnya. Giliran turun nanti bilang fundamental baik-baik saja. Turun tambah dalam dan ada saham lagi on recommend switching dan jangan buyback saham yang nyantol sebelumnya. Mohon Pak Frans untuk merangkum dan membahas insight saya sebagai pelaku pasar yang panjang karena dibumbui curhat supaya menyelapkan. Oke. Intinya ini bukan pertanyaan sebenarnya. Intinya ini lebih ke sharing dari Bapak ini pernah di satu grup saham yang intinya yang jualan mungkin jualan stock pick, saya nggak tahu apa, saya pun nggak tahu grupnya apa. Jadi Bapak ini curhat supaya investor lain nggak nyangkut. Nah, terus gimana menurut saya? Gimana ya? Iya, saya sih belak-belakan aja ya. Kalau di market, di bisnis apapun, di sektor manapun, pasti ada yang namanya profesi. Ya kan? Di sektor apapun lah, pasti ada yang namanya profesi. Dan kita harus respect sama profesi tersebut. Dan kalau di kasus ini kasusnya adalah profesinya dia adalah stock picker. Jadi orang-orang yang milihin saham, yang buat member premium segala macam itu pun profesi. Nggak salah, enggak. Nah, terus dia, kalau yang saya baca di sini, dia selalu rekomendasiin, intinya dia selalu rekomendasi terus nyangkut dan segala macam. Terus ya gimana respon saya? Saya juga agak bingung sih bahasa gimana. Cuma yang pasti pada kenyataannya, kenapa orang-orang seperti ini atau grup-grup saham seperti ini bisa laku atau bisa rame terus? Karena marketnya ada. Jadi dibanding kita, ya tadi bener kata Bapak ini, gimana caranya edukasi? Ya susah juga. Karena investor kita kebanyakan itu lebih mau untung cepat daripada belajar something, bisa belajar cara mancing. Mereka lebih cepat dapat ikannya. Makanya itu pun kalau Bapak Ibu lihat di video YouTube saya, semua video yang tentang edukasi, mau edukasi bandarmologi, edukasi IPO, edukasi apapun, itu viewernya dikit. Tapi ketika lagi mention saham, bahas saham ini, apalagi kemarin bahas saham Bank BRI, bahas saham ini, pasti viewernya naik signifikan. Kenapa? Karena orang itu nggak mau belajar. Jadi ya
Yang punya member premiumnya nggak bisa disalahin juga. Yang disalahin ya orang-orang yang ngikutnya. Orang-orang yang ikutnya. Jadi ya kalau menurut saya, ya paling kalau Bapak kenal orang yang ada di grup tersebut ya silakan di-invite ke grup kita atau di-invite ke grup lain yang fokusnya edukasi. Walaupun secara fair ya kita ada jualannya juga, kita punya tools kita jual, kita ada kelas kita jual. Tapi ya kita fair-fairan seperti itu. Nah, atau cara lain, ini cara paling kejam sebenarnya. Cuma ya kadang cara kedua adalah biarin aja. Biarin ngerasa rugi dulu. Karena investor retail atau trader itu kalau belum jatuh dalam, itu susah diomongin, itu bebal. Jadi lebih baik udah kasarnya ditunggu sampai bangkrut aja baru kita rangkul, daripada kita rangkul sekarang, apalagi 2 minggu terakhir market lagi naik-naiknya, ya kita pasti akan disinisin kayak apa sih nih orang ini rekomendasinya bagus kok, ya, kayak gitu gitulah. Jadi ya diemin aja sih atau kalau kenal orangnya invite aja ke grup kita seperti itu. Susah juga ini karena marketnya pun ada orang-orangnya ya, faktanya lebih senang seperti itu. Itulah kenapa MLM rame, kenapa money game rame, ya karena faktanya lebih banyak orang yang pengen cepat kaya daripada yang pengen cepat pintar. Seperti itu. Selanjutnya dari Pak Ali Sofyan, prospek BRI dan INDF gimana dalam seminggu ini gimana? BRI tadi udah Pak. BRI tadi udah. Kalau INDF kita lihat INDF ini forennya sih so far masih naik terus. Coba bandarmologinya, akumulasi distribusi terakhir so far INDF sih dari foreign flow dari bandarmologi pun masih cukup oke. Jadi mungkin ini akan buat higher low dulu sebelum lanjut naik lagi. Cuma Indofood so far masih oke buat seminggu terakhir ya, karena Bapak nanya seminggu depan, bukan 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Cuma yang saya lihat sih Indofood seharusnya masih oke. Cuma range tradingnya kecil kalau menurut saya buat Indofood, jadi lebih baik mendingan nggak usah, mendingan ikutan euforianya di saham-saham blue chip yang lain Senin nanti, seperti itu. Nah selanjutnya Pak Prima. Selamat sore Pak, mau tanya, kalau jumlah sekuritas di broker summary sama, dalam seminggu terakhir harga selalu turun. Untuk menentukan indikasi akumulasi atau distribusinya, indikator apa lagi? Sebentar. Kalau jumlah sekuritas di broker summary sama, kalau jumlah sekuritasnya sama, harga seminggu terakhir selalu turun. Untuk menentukan indikasi akumulasi dan distribusi, indikator apa lagi yang perlu dilihat? Nah, di video bandarmologi itu saya ngajarin tips simple menentukan dia akumulasi atau distribusi, yaitu dengan melihat jumlah broker. Kalau broker bayarnya lebih sedikit daripada jumlah broker jual, itu artinya akumulasi. Dan sebaliknya, kalau sellernya lebih sedikit dan bayarnya lebih banyak, itu distribusi. Nah, tapi di beberapa kasus, Bapak Ibu akan menemukan saham-saham yang jumlahnya sama. Jumlahnya sama, itu gimana? Nah, itu harus ngitung volume, itu lebih kompleks lagi, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat grafik grafik asing ini, grafik bandarmologi ini nilainya bisa naik segini, ini turun, bisa ada yang merah turun. Ini bukan dari seberapa banyak atau seberapa sedikit broker buyer atau broker sellernya, tapi dari perhitungan volume. Cuma kenapa saya ngajarin cara gampang lihat jumlah broker, karena umumnya saham yang akumulasi ya broker summary-nya seperti itu, bayarnya dikit sellernya banyak, dan distribusi sebaliknya. Nah, jadi kalau udah nemu saham-saham seperti itu, ya mungkin Bapak Ibu bisa tanya saya secara pribadi atau kirim broker summary di grup. Jadi kirimnya broker summary di grup. Nah, kalau kirim broker summary pasti akan dijawab oleh saya, oleh beberapa teman-teman lainnya. Seperti itu. Tanyanya broker summary, jangan tanya saham ini masuk di berapa, saham ini besok harganya naik atau tidak. Seperti itu. Jadi indikator tambahan lainnya, lihat net volumenya.
net pembelian brokernya. Seperti itu. Lihat net pembelian brokernya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua, tiga, masih banyak nih pertanyaannya. Nggak tahu sampai jam berapa. It's okay. Ada pertanyaan ada dari Pak Robin. Ini kalau nggak salah Pak Robin Simanjuntak. Nanya saham IMAS dan UNTR. Posisi bandar apa masih akumulasi dan atau distribusi? UNTR terakhir kita bilang akumulasi. Terakhir kita sempat share di channel juga UNTR. Nah, ini UNTR. Kita bilang akumulasi untuk UNTR. 3 Juni kita bilang akumulasi, dan kemarin pun masih akumulasi. Kemarin distribusi kecil, cuma distribusi kecil. It's okay. Seharusnya masih terus naik sih Pak buat UNTR. Nah, kalau IMAS gimana? Kalau IMAS, ini mungkin Bapak nanya karena IMASnya naik. IMAS ini perusahaan yang fundamentalnya cukup oke. Tapi setahu saya ini saham dulu sempat dibahas sama salah satu forum saham, kata ini saham fundamentalnya bagus segala macam, tapi ya turun terus. Ya balik lagi ke konsep mobil dan mobil butut dan sopirnya creative trading. Jadi sebagus apapun fundamentalnya, kalau dia saham yang enggak terlalu liquid, ya suka-suka bandar aja ngereknya. Mau dikerek kapan ya terserah supirnya. Seperti itu. Jadi ini kebetulan aja dikerek nih. Coba kita lihat siapa namanya, IMAS. Nah, IMAS. Nah, kalau dari TA, ya ini udah breakout, volumenya tinggi. Volumenya kemarin 10 miliar, value-nya kemarin 10 miliar. Ya ini cukup oke. Artinya apa? Ya secara TA, lihat aja secara TA yang bisa naik lagi. Tapi kalau lihat secara bandarmologi masih distribusi. Cuma kita lihat aja nih besok seperti apa. Ya seharusnya sih masih bisa naik lagi Pak. Cara TA, karena umumnya sejelek apapun bandarmologinya, sejelek apapun TA-nya, kalau harga sahamnya loncat seperti ini dan volumenya tinggi dan dia breakout resisten, itu biasanya harganya masih terus naik. Dan biasanya kalau bandarnya serius ngerek harga, itu biasanya bandarnya akan masuk belakangan. Seperti itu. Kita buat Pak Robin. Pak Kevin, saham Telkom tadi udah dibahas. Apa kabar saham Bank BRMS? Apa kabar saham BRMS? Baik-baik saja, karena setahu saya di 50-50 saja. Salah. BRMS ya begitu-begitu saja. Di 50-50 saja. Saya nggak tahu saham Bakri update-nya gimana. Pak Jovan, untuk gudang garam dan tebik. Gudang garam distribusi. Bandarmologisnya masih distribusi. Jadi lebih baik kalau nggak punya, lebih baik skip dulu aja. Tunggu dulu aja. Tunggunya sampai kapan, Pak? Tunggunya sampai kapan? Tunggunya ada dua indikator. Yang pertama, nunggu sampai bandarnya masuk lagi. Yang kedua, tunggu sampai kapan? Tunggu kalau udah breakout. Biasanya kalau udah breakout mungkin bandar balik lagi. Mungkin bandar mulai akumulasi lagi. Jadi tunggu aja. Buat gudang garam tunggu aja. Selanjutnya tebik. So far akumulasi sih. Cuma 2 hari terakhir akumulasi. Kalau kita lihat TA akumulasi breakout. Jadi saham tebik menarik, cuma bandarnya memang belum masuk. Dan seperti saya bilang, bandar masuk itu biasanya jadi percepatan dalam artian apa? Biasanya kalau waktu bandar masuk harganya udah ngebut ke atas.
Dan secara TA sih, dan kalau lihat secara sekilas saham Tebik ini cukup oke. Kalau lihat sekilas saham Tebik ini cukup oke dan cukup menarik. Seperti itu. Bandar Mologi biasanya nyusul. Cuma saham Tebik cukup menarik. Itu buat Pak Jovan. 19 lagi, semangat. Pak Kevin mau tanya cara lihat pergerakan bandar yang bukan foreign. Cara lihat. Itu kayaknya udah dibahas di video yang broker summary ini, Pak. Coba dilihat aja. Itu jelas. Selanjutnya ada Pak Andre Septian. Bagaimana antusias investor TEK? TEK ini baru IPO ya? Saya udah lama nggak analisa saham IPO. TEK. Oke. Baru 2 hari IPO, tarik aja. Ya baru buka gembok pasti distribusi sih. Pasti distribusi dan pasti harganya auto reject atas. Ya, saya auto reject atas. Nanti coba saya buatin khusus saham TEK Pak analisanya, karena harus lihat apa namanya IPO amount dan segala macamnya. Cuma yang pasti saham seperti TEK ini harganya akan terus volatile, Pak, sampai bandarnya jualan. Kemungkinan akan terus volatile, atau ya setelah volatile harganya didatarin. Jadi arah harga saham IPO itu baru kelihatan nanti ketika gemboknya udah dibuka, ketika harganya udah nari-nari, itu baru kelihatan. Contohnya misalkan BBSS. Nah, ini arahnya baru kelihatan nih. Atau bukan CSRA misalkan. Nah, CSRA arahnya baru kelihatan nanti setelah buka gembok, setelah bandar mologinya udah mulai normal, ini baru kelihatan arahnya seperti apa. Apakah akan direpoin ataukah memang bandarnya niatnya mau jualan di market reguler aja. Seperti itu. Jadi harus dilihat periodikal, Pak, buat saham IPO ini, terutama saham TEK ya. Kalau masalah oversubscribe dan segala macamnya saya nggak ngikutin, Pak, buat saham TEK. Mungkin bisa tanya ke underwriter, tanya ke orang-orang yang ikutan IPO-nya. Atau tanya ke Bu Novi, dia spesialis saham IPO. Seperti itu. Pak Ade tanya saham PSAB gimana? Sudah lama belum naik meskipun harga emas udah naik banyak. Saham PSAB ini saham yang beredar di publik, nggak terlalu besar, dan saya tahu ceritanya dan dikuasai sama ownernya. Jadi saham PSAB ini sebenarnya suka-suka ownernya. Saya lupa namanya siapa ya ownernya. Lihat aja nama ownernya. Jadi yang saya tahu behind the scene-nya adalah sahamnya memang dikuasai, publiknya memang banyak, memang cukup sedikit. Jadi iya, secara antrian pun nggak terlalu liquid, dan kalau mau ngerek pun suka-suka ownernya sebenarnya. Jadi nggak terlalu correlated ke harga emas. Beda sama MDKA. MDKA publik beredarnya cukup banyak dan cukup liquid. Jadi ya transaksinya bisa normal dan bandarnya pun nggak nge-hold harga sahamnya. Jadi dia bisa correlated positif sama harga emas. Seperti itu. Ini buat MDKA, buat PSAB dan MDKA. Paling gitu, Pak, buat PSAB. Cuma setahu saya buat PSAB itu udah kebiasaan. Jadi PSAB sebenarnya di level berapa sekarang? Di level 180, 160, 180 itu udah bisa mulai dikoleksi. Bukan dengan tujuan supaya bandarnya akumulasi atau bukan karena apa, tapi ya biasanya naik aja. Biasanya ada titik di mana kalau TA nyebutnya oversold. Jadi ada titik di mana oversold, investor merasa udah kemurahan, dan pasti ketika ada yang beli ada aksi dan ada reaksi. Dan ketika ada yang beli, ya investor lain ikutan beli, impactnya harganya naik. Jadi kalau mau dikoleksi silakan aja. Tapi dari bandarmologi, dari sudut pandang bandarmologi yang saya tahu, buat saham PSAB itu nggak terlalu oke. Kita lihat chartnya. Nah, chartnya pun biasa aja sebenarnya, nggak terlalu oke juga. Itu buat PSAB sih. Intinya ini saham agak susah dianalisa pakai bandarmologi, Pak.
Next 16 PABM. Saya cukup kenal nih PABM. Bagaimana peluang BBTN dan BBRI? BBRI udah saya bahas tadi Pak. Kalau BBTN terus oh saya lupa ganti chartnya, pantesan error. Bank BTN, wah secara FF-nya jualan terus. Memang ngeri ini saham. Ini saham naik kan ada tapera-tapera itu ya. Akumulasinya pun kecil. Buat Bank BTN sih rasanya buat trading masih bisa Pak. Buat trading asik-asik masih bisa karena candle terakhir pun bagus dan bandarmologinya pun akumulasi 2 hari terakhir. Jadi buat trading asik-asik sampai pendek-pendek aja ke berapa nih? Oh sini BBNI, sorry. BBTN. Ini BBTN. Oh, BBTN ternyata akumulasi, Pak. Sorry, saya salah lihat grafik. BBTN akumulasi, distribusi kecil, akumulasi. Ya, harusnya masih bisa naik. Apalagi biasanya kalau marketnya hijau, marketnya positif, biasanya ya kena sentimen positif juga sih. Jadi buat Bank BTN seharusnya masih bisa naik. Masih bisa naik lagi. Sampai berapa? Ya, mentok-mentok segini lah paling, mentok segini, atau paling the bestnya nutup gap, bestnya nutup gap di sini. Cuma agak panjang kalau nutup gap di sini, tapi mungkin aja, nothing is impossible, nggak ada yang mustahil. Cuma saya lihat kecenderungannya masih terus naik buat Bank BTN seperti itu. 15 lagi, semangat. Saham blue chip yang murah tadi ada Bank BNI. Apakah bisa dijelaskan anomali yang terjadi di ISG pada 18 Mei 2017 sampai 31 Januari? Itu kalau nggak salah ada S&P. Coba ada di materi milik kelas juga. Coba saya pindahin dulu. Coba saya cari dulu sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, mungkin ini yang dimaksud. Jadi investor asing korelasinya nggak ada nih ke ISG di sini. Asingnya distribusi keluar terus tapi ISG naik terus. Nah ini asingnya turun terus tapi ISG-nya malah naik terus. Nah mungkin ini anomali yang dimaksud Pak siapa tadi, Pak Edi ya. Nah ini ada yang bilang, atau kalau saya pribadi nganalisa, waktu saya masih di CTS itu pada masa inflow terakhir asing ini ada pengumuman investment grade. Jadi pengumuman S&P waktu itu investment grade, jadi asingnya sebelumnya udah akumulasi. Dan pengumuman investment grade yang katanya kalau ratingnya naik dana asing akan masuk terus, ternyata tidak. Ternyata kenyataannya keluar terus. Dan ISG terus naik. Artinya apa ya? Asingnya markup ISG, investor lokalnya optimis, belanja terus karena pemeringkatan ini yang dibarengi dengan aksi penjualan oleh investor asing. Jadi ya kondisinya seperti itu. Dan kalau mau cocokmologi, saya kayak sempat baca ada analisa di YouTube yang bilang asing udah distribusi dari 2017. Ya itu nggak salah sih sebenarnya. Nah ini dari sini katanya asing udah mulai distribusi. Ya itu nggak salah. Cuma dia baru bilang asing distribusi waktu ISG udah drop ke sini. Coba dia berani bilang nggak waktu misalkan tahun 2019 atau sebelum 2019 berakhir, apakah dia berani bilang bahwa asingnya distribusi? Kan enggak, karena ISG-nya masih stabil. Nah sekarang ya kita lihat, ya kalau mau cocokmologi seperti itu. Asingnya jualan menyebabkan ISG yang jatuh, jadi asingnya udah antisipasi. Itu kalau mau cocokmologinya. Cuma kalau balik ke pertanyaan Bapak tadi, anomalinya karena apa? Ya karena S&P investor lokalnya optimis, sementara dimanfaatkan oleh investor asing buat jualan. Itu ceritanya. Seperti itu, Pak. Siapa tadi yang nanya? Seperti itu. Kalau mau tanya tentang anomali, itu Pak Q. 13. Bagaimana peluang saham dada? Apakah masih turun
atau bagaimana. Nah, saham dada ini sempat kita bahas juga di channel beberapa kali, bahkan saya sempat main warrannya juga. Saya sendiri udah cut loss warrannya. Jadi waktu itu saya sempat cut loss warrannya, di grup pun orang-orang pada tahu saya cut loss warrannya karena waktu itu ada distribusi yang cukup besar. Nah, sekarang buat dadanya sendiri gimana? Nah, buat dadanya sendiri, saya sih ngelihat masih distribusi. Dan di beberapa kesempatan, saya lihat ada indikasi mau direpoin karena volumenya rata terus. Tapi nggak tahu nih. Direpoinnya bisa dalam jangka waktu pendek, bisa beberapa bulan lagi, kita nggak tahu. Cuma yang pasti, ini saham kalau beneran memang mau direpoin, pasti akan naik lagi. Cuma kalau tidak, bukan tidak mungkin akan nyaman di area 100. Jadi buat spekulator gimana ya, saham dada saya bilang menarik jelek enggak, saya bilang bagus juga enggak, cuma lebih baik cari saham lain lah, kurang lebih bahasanya seperti itu buat saham dada Pak SC. Buat Pak Nur atau Ibu Nur, selamat malam, apakah saham Demas masih bisa lanjut naik? Demas ini habis dividen, apakah lanjut naik? Mungkin aja, cuma ini udah deket resistennya, jadi resikonya sudah terlalu besar dan rewardnya sudah terlalu kecil. Jadi buat saham Demas lebih baik tunggu dulu aja, tunggu sampai dia naik ke 190-an ini, tunggu dia naik dan tunggu pullbacknya, tunggu turun lagi. Kenapa? Karena bandarmologinya pun bagus by the way, jadi nggak usah khawatir. Selanjutnya Pak Jarot, setelah comeback ITMG penurunan harga sampai di angka berapa, dan dengan harga Demas sekarang di angka berapa kita bisa masuk? Demas udah dibahas. ITMG turunnya sampai berapa? Nah, saya nggak tahu comeback ITMG itu dividen ITMG yieldnya berapa, saya cukup lupa. Cuma cara ngitungnya yang gampang gini Pak, dividennya berapa persen, sebesar itulah biasanya penurunan harga sahamnya keesokan harinya. Itu rumus paling gampang. Seperti itu. Pak Julius, salam Pak, saya ingin bertanya mengenai seberapa sering Bapak menggunakan menu trailing stop atau ATM, kalau di iPod namanya ATM, pada software sekuritas Bapak. Terima kasih. Kalau saya lagi nggak ngapa-ngapain, itu bisa saya nggak pasang auto order. Kenapa? Karena saya biasanya, ya karena saya kan full time ya, jadi saya setiap hari ada di market, setiap hari lihat di market. Dan saya tipe orang yang lebih senang eksekusi sendiri, lebih senang greedy. Jadi saya cukup jarang pakai trailing stop, kecuali saya lagi pergi, saya lagi ada acara keluar, itu biasanya saya nggak pakai trailing stop. Biasanya trailing stopnya manual aja. Jadi lihat kondisi bandarmologinya gimana. Kalau oke, ya terusin. Kalau bandarmologi tiba-tiba jual, ya saya bisa jual tiba-tiba. Jadi real time trailing stop jatuhnya. Cuma kalau di yang sekuritas gimana? Yang di sekuritas kadang pakai, cuma nggak sering. 9 ASI dan Telkom minggu depan bagaimana? Nah, ASI Telkom tadi udah dibahas. ASI belum, Telkom udah. Astra bandarmologi bagus banget. Bandarmologi bagus banget. Saya pribadi ngarep turun ke 4.500, cuma nggak turun-turun. Bandarmologi masih bagus. Seharusnya saham ini masih naik terus sih. Bukan tidak mungkin ini adalah salah satu saham yang akan recovery pertama kali dibandingkan saham lain. Ini saham Astra. Oke, 8 lagi. Masih semangat saya harus. ICBP dan INDF secara bandarmologi gimana? Tadi udah dibahas ICBP INDF. Pak Jati, Pak Frans mau ngajuin pertanyaannya, udah tahu jawabannya sih, tapi mungkin bisa berguna buat pemula. Kira-kira apakah dengan keluarnya asing di saham, saya simak dulu pertanyaannya sebentar ya Pak. Kenapa dengan keluarnya asing mas? Oke. Kira-kira kalau ada saham yang asingnya keluar, yang asingnya keluar,
apakah harga sahamnya dapat turun? Karena dalam beberapa saham yang korelasi asingnya bagus, ketika asingnya turun, tapi kenyataannya harga sahamnya naik. Nah, itu seperti apa? Nah, kalau dalam ilmu foreign flow itu ada namanya markup markdown. Jadi kalau Bapak nganutnya foreign flow atau Bapak Ibu di sini nganutnya ilmu dana asing, ilmu foreign flow, ya ikuti aja teorinya. Dalam artian ya kalau bandarnya distribusi harganya kalau asingnya distribusi harganya naik terus, ya itu artinya markup, artinya jangan diikutin. Ya, kita skip aja, kita diem aja. Nah, beda lagi kalau mau analisa bandarmologi, itu analisa yang beda lagi, jadi nggak bisa dicampur. Itu dua sinyal yang berbeda. Seperti itu. Penjelasannya ya, asingnya mau jualan, harganya di markup, asingnya jualan. Teorinya ya umumnya akan turun lagi. Seperti itu. Cuma kalau ternyata nanti nggak turun, ya anggap aja error. Kenapa ya? Tadi ya semua sistem nggak ada yang terbaik. Semua sistem punya kelebihan kekurangan. Jadi ya maklumi aja itu sebagai kekurangannya. Seperti itu. Jadi nggak usah diambil pusing. Cari saham lain yang asingnya masuk, harga belum naik, atau asingnya masuk, harganya belum naik banyak. Seperti itu. Terus Pasiera, apa saham yang belum naik banyak tapi masih diakumulasi asing? Coba kita lihat periodenya berapa hari dulu. Asing markdown. Coba 10 hari ya. 10 hari explore. Saham foreign. Nah, sebentar, ini karena hasil explore-nya agak lama, kita jawab pertanyaan yang lain dulu. Pak Thomas, apa tanda-tanda kita harus masuk dan beli sebuah saham menurut bandarmologi dan FF? Pakai TA sebagai momentum. Udah, seperti itu. Panio atau Bunio, Pegas, ICBP Tech. ICBP Tech udah dijawab. Pegas ini saham sebenarnya saya nggak terlalu suka, walaupun bandarmologinya lagi bagus. Jadi seharusnya saham Pegas masih bisa naik lagi, at least nutup gap di sini buat saham Pegas. Ini saya selalu bilang at least bisa naik, Bapak Ibu harus batasin resikonya juga ya. Jadi resikonya silahkan diukur juga masing-masing. Buat saham Pegas, cuma yang saya kurang suka dari saham Pegas itu adalah saham ini atau perusahaan ini rawan intervensi dari pemerintah. Jadi kalau ada intervensi pemerintah sedikit, biasanya sensitif banget, harga sahamnya langsung turun atau langsung naik luar biasa. Contohnya di dua ini ada pengumuman harga gas industri, katanya pemerintah nggak setuju kalau harganya turun. Kalau harganya naik, jadi maunya harganya turun. Akhirnya 2 hari turun cukup dalam 2 hari ini. Walaupun rebound lagi dan terus turun lagi. Dibuat saham Pegas sih sebenarnya kurang menarik sih. Juga menarik dalam jangka panjang, dalam jangka pendek menarik. Selanjutnya Pak Dodi, saham PTBA untuk Senin depan jelang ROPS gimana? Nah, kalau saham-saham jadi kalau saham-saham yang dividen yieldnya besar tapi fundamentalnya bagus kayak PTBA, ITMG, BRI, BNI, BCA, ya saham-saham yang gitu-gitulah. Ya saham-saham yang gitu-gitu. Bapak Ibu bisa pakai strategi apa ya saya nyebutnya strateginya. Jadi sebelum kumnya beli, nanti kumnya dapat dividen, waktu harga sahamnya jatuh, Bapak Ibu beli lagi buat averaging. Kenapa? Karena umumnya saham-saham yang berfundamental bagus itu umumnya harganya akan balik lagi. Nggak akan lah kayak saham-saham kayak yang nggak jelas dividennya tiba-tiba bisa puluhan persen, harga saham bisa balik lagi, itu jarang. Jadi kalau strateginya buat saham-saham model PTBA, ITMG, apapun yang dividennya besar dan fundamentalnya bagus, koleksi aja terus. Bahkan waktu harganya gap down, waktu dia ex-date, koleksi terus aja. Karena biasanya umumnya akan balik. Sebulan 2 bulan harusnya balik. Dan oke kan, udah dapat dividen besar, sebulan 2 bulan harganya naik lagi. Seperti itu. Selanjutnya dari Bapak Aristol Holy. Oke. Bisa dibahas saham SCMA, BRPT, Zido.
BRPT saham suka-suka ownernya. Nah ini BRPT kita udah rekomen di saham pilihan saham 2 minggu lalu rasanya. BRPT masih oke, Bandarmologi masih oke, FF masih oke. Ini saham yang dikuasai ownernya, jadi ya geraknya suka-suka ownernya. Cuma secara TA, secara Bandarmologi masih cukup oke. Secara TA mungkin udah deket high ya. TA udah deket high, tapi secara Bandarmologi ini saham masih oke. Ini saham masih oke. Lalu saham Sido. Saham Sido muncul. Saham Sido Bandarmologi cukup oke sih. Cukup oke, mix cukup oke. Kita lihat, saya lebih kalau Bandarmologinya nggak jelas gitu, saya biasanya lebih senang lihat ininya. Lihat TA-nya. Saham Sido. Ini Bandarmologinya oke, sideways. Ini udah recovery juga. Nah, ini recovery juga Sido. Saham Sido sebenarnya perusahaan bagus sih, Pak. Perusahaan bagus. Ya Bapak maunya untuk apa view-nya? Kalau untuk trading ya lebih baik tunggu breakout. Trading tunggu breakout di sini. Kalau untuk trading tunggu breakout di sini. Bandarmologinya so far oke-oke aja. Nggak ada distribusi besar, tapi nggak ada akumulasi besar juga. Jadi kalau mau trading lebih baik tunggu breakout. Breakout kita lihat Bandarmologinya seperti apa, ya baru bisa set entry point. Tapi kalau buat jangka panjang, saya kebetulan nggak nganalisa mendalam mengenai saham Sido, jadi silakan dianalisa. Selanjutnya SCMA. SCMA ini saya nggak sempat ngikutin, tapi udah mulai distribusi. Jadi Bandar masuk distribusi. Saham SCMA sebenarnya tidak menarik. Saham SCMA kurang menarik. Jadi langsung aja saya bilang saham SCMA kurang menarik. Tapi bukan berarti kemarin distribusi hari Seninnya pasti turun, nggak begitu konsepnya. Karena biasanya kalau ada sentimen marketnya bagus, optimisme pasarnya bagus, itu bisa aja naik lagi, tapi dengan status distribusi lagi. Jadi ya istilahnya markup. Cuma SMA so far Bandarnya udah keluar, walaupun ini secara keseluruhan overall akumulasinya masih bagus, baru keluar sekali. Jadi mungkin kalau turun sekali lagi itu mungkin bisa jadi opportunity karena masih ada nih akumulasi sebelumnya. Seperti itu buat SMA. Terakhir, Pak Haji, Era apakah masih ada kesempatan naik? Kalau ditanya masih ada kesempatan naik atau tidak, masih. Semua saham apapun itu masih ada kesempatan naik. Bumi masih ada kesempatan naik, BRMS masih ada kesempatan naik, semua masih ada kesempatan naik. Nah sekarang kita lihat Era ini kalau nggak salah sempat kita bahas di video, investor retailnya jualan terus di periode April sini. Coba kita lihat Era 41430. Nah investor retailnya jualan terus dan akumulasi. Gimana ya, saya lihat saya agak lupa. Kalau nggak salah investor retailnya bagus indikator retailnya. Saya lupa dia berapa ya, kalau nggak salah di tanggal 20-an. Nah pokoknya di periode sini investor retailnya jualan terus dan akumulasi untuk saham Era. Jadi kita lihat Bandarmologinya, coba chartnya, tapi distribusi. Nah ini di sini akumulasi yang saya bilang retailnya banyak yang masuk itu, retailnya banyak yang jualan, tapi ternyata harganya turun terus, Bandarnya malah distribusi dan sekarang naik lagi. Saham Era apakah masih bisa naik? Saya agak ragu sih. Sebenarnya saya agak ragu karena Bandarmologi pun nggak bagus-bagus amat. Mungkin akan koreksi sih. Koreksi dulu. Coba dites aja. Kalau dia 1261 kuat, oke, ya kita lihat ada akumulasi atau enggak. Kalau ternyata 1260 breakdown, ya lebih baik skip aja, cari saham lain aja. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan Pak tadi mengenai asing yang harga turun tapi asingnya masih banyak barangnya. Ini di screening ada 5 saham dapat yang asingnya markdown. Markdown itu artinya asingnya masuk tapi harganya nggak naik banyak.
Oke, udah. Nah, ini yang pertama ada Bank Permata. Cuma Bank Permata, Bapak Ibu harus lihat sentimen isu akuisisinya juga, jadi jangan sampai kejebak di saham ini. Permata. Lalu ada apa ini? Gudang Garam. Lalu ada Indofood, belum naik terlalu banyak. Lalu ada MDKA. MDKA ini sebenarnya dari dulu asingnya masuk terus, tapi harganya nggak kemana-mana. MDKA. Selanjutnya ada Unilever. Ada Unilever. Cuma rasanya Unilever menurut saya akan koreksi dulu nih. Lihat-lihat gelagat dari chartnya. Akan koreksi dulu. Seperti itu. Ya, silakan coba dianalisa lagi. Nah, oke, udah semua. Pertanyaan-pertanyaan dijawab. Cukup panjang videonya. Jadi inilah kenapa saya kurang suka Q&A, karena durasi videonya akan panjang banget dan pasti akan bosan Bapak Ibu, seperti itu. Jadi mungkin saya buat Q&A ini mungkin nggak akan sering-sering, mungkin sebulan sekali doang, buat memfasilitasi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, seperti itu. Oke, paling sampai di situ aja video kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan lain silakan tulis di kolom komentar, nanti coba saya bantu untuk jawab, tapi dengan catatan tidak tanya saham ini besok naik atau turun, saham ini beli di berapa. Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan edukatif aja, silakan dikirimkan ke sini. Oke, mungkin sampai di sini videonya. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.